Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, pembacaan kitab Kifayatul Akhyar bab puasa bagian yang ke-11. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin, dan diharamkan berpuasa pada 5 hari yang akan disebutkan nanti. Jadi pada bagian ke-11 ini kita akan bahas hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Ada 5 hari. Al-Aidaini, 2 hari Idul Fitri, Idul Adha, wa ayyami tasyriki thalasa, dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. La yasihhu shaumu Idul Fitri, tidak sah saumu Idul Fitri, puasa di hari Idul Fitri, wal Adha, dan juga hari Idul Adha, bil ijma, secara kesepakatan, secara ijma, konsensus ulama, nggak ada yang bilang boleh, semua sepakat nggak boleh. Wa yahrumu alaihi dzalika, dan memang haram bagi seorang muslim berpuasa hari itu, wa huwa athimun, dan dia berdosa, li anna nafsal ibadah ainul ma'siyah, karena berpuasa pada hari itu adalah pokok inti maksiat. Pada hari Idul Adha, Idul Fitri adalah berpuasa. Jadi puasa bukan jadi ibadah, malah jadi maksiat. Wa fis sahihaini, dalam riwayat yang sahih dari Imam Muslim dan juga Al-Bukhari, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang an siyami yaumaini, untuk berpuasa di 2 hari, yaumil fitri, hari Idul Fitri, wa yaumil adha, dan juga hari Idul Adha. Wala farqa baina ayyasumahuma tatawwu'an aw an wajibin. Pokoknya haram, nggak ada bedanya apakah dia puasa di 2 hari itu tatawwu'an, puasa sunnah, aw an wajibin, atau puasa pengganti qada Ramadan misalnya, atau pengganti yang wajib, aw an nadrin, atau puasanya karena sebab nazar. Dia nazar suatu hari akan berpuasa jika ABC dan sebagainya. Ternyata ABC-nya itu terpenuhi pas jatuhnya hari Idul Fitri, maka dia tetap haram berpuasa di hari Idul Fitri walaupun itu nazar. Walau nadhara shaumahuma, kalau kemudian ada orang yang nazar berpuasa di 2 hari tersebut, Idul Fitri, Idul Adha, lam yanakid nadruhu, maka nazarnya tidak terpenuhi, artinya nazarnya nggak sah, kayak nggak pernah nazar. Hatta naqalal imam, sampai kemudian imam menukil anil Qafali, dari Imam Al-Qaffal, annal awqatal manhi, bahwasanya waktu-waktu terlarang, anha, untuk berpuasa itu, la budda ayyatiya fiha bimunafin lisawmi, wajiblah seorang muslim untuk mendatangkan sesuatu yang justru menolak untuk berpuasa. Ya, artinya makan-makan kan gitu. Kama yahrumu shaumal aidaini, sebagai wa kama yahrumu shaumal aidaini, sebagaimana berpuasa itu haram di hari Idul Fitri, yuhramu shaumu ayyamit tasyrik, juga diharamkan puasa di hari tasyrik. Ya, wahia, hari tasyrik itu 3 ayyamin ba'da yaumin nahr, 3 hari setelah hari Idul Adha. Wa hadha huwal jadid sahih, dan inilah pendapat yang terbaru, yang jadid dari Asy-Syafi'iyah dan juga yang sahih. Lianna Nabi, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naha an siyamiha, Nabi Muhammad melarang puasa di hari-hari tasyrik. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Wa fi sahihi Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik itu kenapa diharamkan berpuasa? Kata Nabi Muhammad, innaha, sesungguhnya hari-hari tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin, itu hari makan minum. Kalau kata Nabi Muhammad hari makan minum, ya jangan puasa, ya makan, ya minum, begitu. Wa dzikrillah, dan hari di mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil qadimi, menurut pendapat yang qadim dari mazhab Asy-Syafi'iyah, annahu yajuz, bahwasanya boleh berpuasa di hari tasyrik, lil mutamatti'il adimi lil haji, bagi orang haji yang hajinya mutamatti, haji tamattu, dan dia nggak punya
kambing buat bayar dam. Jadi orang yang haji tamattu itu setiap tanggal 10, salah nggak salah kalau dia tamattu tanggal 10 bayar dam, nyembelih kambing. Al-hadyu namanya. Kalau dia nggak punya al-hadyu, maka puasa 10 hari. Ayyasuma ayyamat tasyrik. Bahwa boleh bagi orang haji mutawati berpuasa di hari tasyrik. Wahia al-musyaru ilaiha fi qauli ta'ala, dan ini yang diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Begitu ayat lengkapnya. Dan orang yang haji tamattu pas tanggal 10 dia nggak bisa bayar, nggak bisa nyembelih haji, nggak bisa nyembelih kambing, maka dia gantinya berpuasa 10 hari. Thalathati ayyamin fil hajj, 3 hari di tanah haram, 10 hari di rumahnya masing-masing. Wa fil Bukhari, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, an Aisyah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Sayyidah Aisyah dan juga Sayyidina Ibnu Umar, annahuma, bahwasanya keduanya qala, mengatakan, lam yurakhis fi ayyamit tasyrik, lam yurakhasu fi ayyamit tasyrik, kata Sayyidina Ibnu Umar dan juga Sayyidah Aisyah, tidak pernah ada keringanan pada hari tasyrik, ayyusomna, untuk dilakukan puasa. Jadi tetap nggak boleh puasa, nggak ada keringanan. Illa liman lam yajidil hadya, kecuali bagi orang yang tidak bisa nyembelih al-hadyu di tanggal 10 tuh. Waqtara an-Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan hadzal qaulu, Imam Nawawi memilih pendapat ini. Jadi Imam Nawawi memilih pendapat ini nih, hari tasyrik nggak boleh puasa kecuali bagi haji tamattu. Wassahahu Ibnu Shalah, Ibnu Shalah pun membenarkan pendapat ini qablahu, sebelum Nawawi Imam Ibnu Shalah sudah membenarkan. Wal madhabu, pendapat madhab, annahu la yajuzu, bahwasanya tetap nggak boleh. Fa in qulna bil qaulil qadim, walaupun kita mengaminkan pendapat yang qadim. Fahal yajuzu li ghairil mutamatti'i saumuha fihi, apakah kalau bukan haji, kan haji tamattu ini wajib bayar hadyu kan gitu. Kalau bukan haji tamattu, apakah kemudian dia boleh kemudian puasa di hari tasyrik? Fihi, dalam hal ini wajhani, ada dua pendapat. As-sahih, pendapat yang sahih, at-tahrim, yaitu keharaman, nggak boleh. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut di bagian yang ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.